Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di malam ini, pembahasan dalam kitab Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sampai ke ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, taib fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya. Adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya. Wa asdaqu qila, dan yang paling jujur ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan yang paling baik pembicaraannya. Ini mengenai tentang apa? Tentang pentingnya kita menamai Allah ya dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti tentang dirinya. Kenapa kemudian Allah menamai dirinya dengan nama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya? Sehingga tidak boleh kita kemudian menamai Allah kecuali dengan nama yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau oleh Rasul di dalam hadisnya yang sahih. Itu sudah kita bacakan ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbati. Dan dia Allah Subhanahu wa taala qad jama'a telah menggabungkan fi ma wasafa di dalam apa-apa yang telah mensifati, wa samma dan telah menamai, bihi dengannya, nafsahu dirinya, bainan nafi wal itsbati antara penafian dan pengisbatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam menamai dan mensifati dirinya, maka Allah telah menggabungkan antara penafian, peniadaan dan juga penetapan, pengisbatan. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati, maka tidak boleh udula keluar li ahli sunnati bagi ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihil mursalun terhadap apa-apa yang telah dibawa oleh para rasul. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh kita keluar dari apa-apa yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus mengenai nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menamai dan mensifati Allah sebagaimana Rasulullah ya menamai dan mensifati Allah. Fa innahu siratul mustaqim,
Karena sesungguhnya jalan yang dibawa oleh para rasul adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amallahu alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat bagi mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan kalangan para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan kalangan orang-orang yang soleh. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, fala udula li ahli sunnati wal jamaati, maka tidak boleh bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah dia keluar dari apa-apa yang telah dibawa oleh para rasul. Artinya tidak boleh kita menamai dengan nama-nama dan mensifati sifat Allah dengan sifat-sifat kecuali yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada murattabun ala ma taqaddama min bayani. Dan ini tentunya tersusun terhadap apa yang telah lewat dari penjelasan anna ma ja'a bihi rusul alaihi wassalatu wassalam huwal haq. Bahwasanya yang dibawa oleh para rasul ya alaihi salatu wassalam itu adalah kebenaran. Alladzi yajibu ittiba'uhu, yang mana wajib untuk mengikutinya. Wala yasihu al-udulu anhu, tidak boleh keluar dari apa yang telah dibawa oleh para rasul. Wa qad 'allala dzalika bi annahu siratul mustaqim. Bahkan apa? Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam, ya karena apa? Karena jalan yang dibawa oleh para rasul adalah jalan yang lurus, ya siratul mustaqim. Yakni at-tariqus sawi al-qasidu alladzi la iwaja fihi walan hirafa. Apa itu siratul mustaqim? Yaitu jalan yang lurus, tujuan yang bagus, yang tidak ada kebengkokan dan penyimpangan di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Taib. Wa siratul mustaqim la yakunu ila wahidan. Dan siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu tidaklah terbukti kecuali hanya satu jalan. Man zago anhu awin harafa waqa'a fi tariqin min turuqid dhalal. Barang siapa yang berpaling dan menyelisihi jalan yang lurus, berarti dia apa? Jatuh kepada jalan yang menyimpang dan sesat. Menyimpang dan sesat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga jalan tersebut bisa memisahkan kalian dari jalannya, yaitu dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dalam ayat ini, ya. Taib. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la taib. Surat apa ini? Al-An'am, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Maka dari ayat ini bahwasanya siratul mustaqim adalah sirat, jalan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti selain jalan yang dibawa oleh selain Rasulullah, maka dia adalah jalan yang tidak lurus. Bahkan di dalamnya jalan yang sesat, jalan yang menyimpang. Ya, jalan yang menyimpang. Maka ungkapan banyak jalan menuju Roma, kalau menuju surga hanya satu jalannya. Kalau menuju surga hanya satu jalannya, yaitu jalan yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun yang dibawa oleh selain Rasulullah, maka dia adalah jalan yang menyimpang. Di dalam semua aspek agama, baik di dalam masalah akidah, ya, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah penetapan bagi Allah. Ini semuanya harus apa? Harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wasiratul mustaqim huwa tariqul ummatil wasat. Dan jalan yang lurus adalah jalan umatnya yang pertengahan. Al-waqi'u baina tarafail ifrat wa tafrid, yang berada di antara dua jalan, di antara dua sisi, antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Ya, ada ifrat, ada tafrid. Ada gulu, ada jafa. Ada berlebih-lebihan, ada berkurang-kurangan. Maka kita adalah ummatan wasato, umat pertengahan. Pertengahan di antara orang yang berlebih-lebihan dan orang yang berkurang-kurangan. Seperti dari kalangan ya Yahudi atau Nasrani. Yahudi mereka berlebih-lebihan, Nasrani mereka berkurang-kurangan, dan sebaliknya. Maka kita adalah umat yang di pertengahan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Siapa yang dimurkai di sini maksudnya? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Salah satunya adalah mereka berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, salah satunya mereka mengetahui tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yaitu maksudnya Yahudi, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Tetapi ketika mereka berilmu, yang datang Nabi ini adalah Nabi Muhammad, mereka tidak mau mengikutinya. Ya, hanya satu sebabnya, karena mereka apa? Hasad. Karena mereka memiliki hasad. Karena mereka menginginkan Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Ishaq, bukan dari kalangan Bani Ismail. Salah satu penyebabnya ya. Dan kita tidak boleh seperti orang-orang dhalin, ghairil maghdubi waladdallin. Ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat? Orang-orang Nasoro. Karena orang-orang Nasoro mereka beribadah tetapi tanpa dibanding dengan ilmu. Ketika orang-orang Yahudi mereka berilmu, mengetahui tentang sosok Nabi Muhammad, tetapi tidak mau beramal, tidak mau beriman kepada nabinya. Adapun orang-orang Nasoro mereka justru banyak beribadah tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan orang-orang rahib, rahban, ruhban, pendeta-pendeta, ibtada'uha, yang mengada-ngada, ya, yang melakukan kebid'ahan, ma katabnaha alaihim, apa-apa yang tidak kami tetapkan bagi mereka. Ini salah satunya adalah orang-orang Nasoro. Mereka beribadah, maka dikatakan mereka itu ubad. Ya, para ubad, artinya para tukang ibadah gitu. Tukang ibadah mereka. Bahkan mereka menetapkan bagi dirinya untuk tidak menikah dengan perempuan. Ya, semakin tidak menikah, semakin apa? Semakin menunjukkan kualitas keimanan mereka. Padahal kita di dalam syariat Nabi Muhammad SAW semakin sempurna seseorang dengan semakin apa? Justru dengan menikah. Ya, idza tazawwajal abdu faqad kamula nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi, kata Rasulullah. Apabila seseorang hamba dia melakukan pernikahan, maka sungguh dia telah melakukan setengah bagian daripada agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di dalam setengah bagian yang lainnya. Jadi justru apa? Kesempurnaan ya di dalam syariat Islam ini justru dengan seseorang dia menikah. Atau banyak yang lainnya. Intinya apa? Intinya kita ini adalah ummatan wasato, umat yang ada di dalam pertengahan antara orang-orang yang gulu dan orang-orang yang jafa, antara orang-orang yang ifrat dan orang-orang yang tafrid, antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan justru dengan orang-orang yang mencela. Jadi ada yang gulu, ya, ada yang gulu sampai menyembah, sampai menganggapnya Tuhan. Justru ada yang mencelanya, menghinanya, gitu ya. Yang membunuh Nabi Isa alaihissalam itu dari kalangan orang-orang Yahudi, dan yang mentuhankan Nabi Isa juga dari kalangan orang-orang
Nasoro gitu. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW adalah umatan wasato, umat yang pertengahan di dalam peribadatan. Begitu pula di dalam apa? Di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kita tidak boleh seperti orang-orang Jahmiyah, Jabriyah. Juga nanti kita tidak boleh seperti orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Kita berada di tengah-tengah. Ya, nanti kita akan sampaikan pada poinnya ya. Jadi kita berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak seperti orang-orang Jahmiyah, Jabriyah yang berlebih-lebihan, ya, yang mengatakan bahwasannya kita ini seperti angin yang diombang-ambing, seperti daun yang diombang-ambing oleh angin dalam masalah qadar. Ya, jadi kalau kita mabuk maka Allah yang menginginkan kita mabuk. Kalau kita zina ya Allah yang menginginkan kita zina. Kalau orang-orang qadariyah enggak, sebaliknya. Justru apa? Mabuk, zina ini amalan kita. Allah nggak tahu menau tentang hal ini. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menetapkan adanya qadar, adanya masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sebabnya atau dengan 4 poin, yaitu kita menetapkan ilmu nanti bagi Allah, menetapkan adanya kitabah, catatan bagi Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya apa yang akan terjadi sudah ada tulisannya di dalam lauhul mahfud. Sanad akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian setelahnya, wa qad dakhala fi hadhil jumlati, dan telah masuk di dalam jumlah ini atau penjelasan ini, ma wasafa bihi nafsahu fi suratil ikhlas, apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Quran, yang mana surat Al-Ikhlas adalah surat yang menandingi sepertiga daripada Al-Quran. Haitsu yaqulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad, yang Maha Esa, Maha Tunggal. Allahus Samad, Allah tempat meminta atau bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sekufu gitu ya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam paragraf ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, dan telah masuk pula di dalam penjelasan ini ya, apa yang telah Allah sifatkan tentang dirinya. Penjelasan apa? Penjelasan tentang pentingnya kita menamai Allah dan mensifati Allah dengan nama yang telah Allah tetapkan dan telah Rasul tetapkan dalam hadisnya. Dan kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Dan termasuk di dalam apa penjelasan yang tadi disampaikan, salah satunya adalah Allah telah mensifati bagi dirinya bahwasanya ya dalam surat Al-Ikhlas, bahwasanya apa? Yang pertama, qul huwallahu ahad, Allah tu ahad. Kemudian Allah tu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Taib. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hendak memulai ya tulisan beliau dengan menyebutkan nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mencakup di dalamnya kewajiban bagi kita untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ikhlas. Dan di sini Syekh mengawali yaitu dengan surat yang agung yang di dalamnya mencakup ya poin dan dinamakan dengannya dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Litajridihat tauhid min syawaibi syirki wal wathaniyah. Karena Al-Ikhlas artinya memurnikan, membersihkan, ikhlas. Membersihkan dari apa? Memurnikan tauhid hanya untuk Allah
dan membersihkannya dari syawaibu syirk, ya, dari penyakit-penyakit kesyirikan, ya, dari penyakit-penyakit kesyirikan. Dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya apa? Ada bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk macam apa? Bentuk kesyirikan, bentuk sekutu, ya, bentuk tandingan. Allah menafikan itu semua. Karena Allah Esa, Ahad, Maha Tunggal. Ya, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Dan tidak ada yang setara dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Ikhlas ini apa? Mengandung di dalamnya sampai dikatakan oleh Syekh thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Ya, jadi Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Ubay bin Ka'ab, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini yaitu apa? Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berkata kepada Nabi SAW dengan ucapan mereka, ansiblana rabbaka, wahai Muhammad, coba sebutkan bagi kami nasab Tuhanmu, siapa saja nasabnya, anak siapa saja anaknya, dan sebagainya. Itu namanya nasab. Kemudian apa? Fa anzalallahu tabaraka wa taala, maka Allah menurunkan ayat, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu somad, sampai akhir daripada ayatnya. Sampai akhir daripada ayatnya. Maka ini salah satu apa? Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini turun ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menyebutkan nasab Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tetap di dalam sahih, dalam Sahih Bukhari, ya, dan juga Muslim, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Waqad ikhtalafal ulama'u fi ta'wili dzalika ala aqwal, dan para ulama telah berselisih hal itu menjadi beberapa pendapat. Apa yang dimaksud thuluthul Quran? Apa yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu? Aqrabuha ma naqalahu Syekhul Islam an Abil Abbas. Yang paling dekat, pendapat yang paling kuat, yaitu yang dinukilkan oleh Syekhul Islam dari Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah Ahmad bin Umar bin Shuraij Al-Baghdadi, Abul Abbas. Apa kata Abul Abbas? Wahasiluhu, dan hasilnya adalah annal Qur'an al-Karima istamala ala talatati maqasid asasiyah, bahwasanya Al-Quran yang mulia mencakup di dalamnya ada 3 tujuan yang pondasi, yang asas, yang pondasi. 3 pondasi dalam Al-Quran. Awaluha al-awamir wan nawahi. Yang pertama tentang perintah-perintah, larangan-larangan, al-mutadamminatu lil ahkami wasyara'i ilmiyah atau amaliyah, yang mencakup di dalamnya hukum-hukum, syariat-syariat, ya, dan juga amaliyah, allati hiya mawdu'u ilmil fiqh wal akhlaq. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 bagian. Al-Quran itu bagian pertama adalah tentang perintah dan larangan, Asaniyaha, dan yang kedua adalah al-qasasu wal akhbaru al-mutadamminatu li ahwalir rusuli alaihi wassalatu wassalam ma'a umamihim. Dan bagian kedua, Al-Quran itu menceritakan tentang apa? Tentang kisah-kisah, kabar-kabar yang mencakup tentang kondisi-kondisi para rasul-rasul terdahulu dan juga umat-umatnya yang membangkang kepada Rasul dan Nabi terdahulu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran 10/30 berarti 10/10-nya, 33%-nya tentang perintah dan larangan, 33%-nya tentang kisah-kisah dan kabar-kabar tentang para Rasul dan umat-umatnya terdahulu. Salithuha, dan yang ketiganya adalah ilmu tauhid
wa ma yajibu 'alal ibadi min ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan yang ketiganya, bagian ketiganya, Al-Quran itu adalah tentang apa? Tentang ilmu tauhid dan apa-apa yang diwajibkan atas hambanya daripada ma'rifatillah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya dan juga mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ada 3 bagian, tentang perintah dan larangan, tentang kisah kabar-kabar Rasul dan umatnya terdahulu, dan yang ketiga adalah tentang tauhid. Ya, maka kita lihat banyak dalam ayatnya tentang tauhid, perintah tauhid, ya. Efek atau dampak orang-orang yang tidak bertauhid atau berbuat syirik. Maka surat Al-Ikhlas ini dikatakan bahwasanya thuluthul Quran. Taib. Bahwasanya Al-Ikhlas itu dikatakan thuluthul Quran karena di dalam surat Al-Ikhlas jelas itu menceritakan tentang apa? Tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini dijelaskan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, yang beliau bawakan dari Abul Abbas, dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian disebutkan kul huwallahu ahad, Allahu ahad. Dalat ala nafi syarik min kulli wajhin fi dzati wa fi sifat wa fil af'al. Allahu ahad, Allah yang maha ahad, maha esa, maha tunggal, ya, maha sendiri. Taib. Dalam ayat ini dalat ala nafi syarik menunjukkan apa? Tentang penafian adanya syarik, adanya sekutu, adanya pembantu, adanya yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinafikan oleh Allah. Allah tidak butuh kepada itu semua. Min kulli wajhin, dari setiap sisi. Allah tidak butuh pembantu, Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh musyarakah, ya, sekutu, tidak butuh itu semua. Fi dzati wa fi sifati wa fil afal, baik di dalam zatnya Allah bersendirian, tidak butuh ada yang membantunya. Wa fi sifati, baik dalam sifatnya. Wa fil afali, baik dalam afalnya. Ya. Di dalam menciptakan alam semesta yang begitu besar ini, Allah sendirian, tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada syarik ataupun sekutu, ya, yang membantunya. Allahu ahad. Kama dalat ala tafarrudihi subhanahu bil azamati wal kamal. Sebagaimana, ya, menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kesempurnaannya. Allah maha sendiri dan maha sempurna dan agung. Ya, dan maha sempurna dan agung. Beda dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang justru butuh kepada yang lain. Maka salah satu pendapat yang paling tepat, an-nas, al-insan, dikatakan isti'nas, bukan dari nisyan. Ada sebagian mengatakan an-nasu, al-insanu, itu diambil dari kalimat al-nisyanu, artinya manusia itu lupa, karena memang al-insatu nisyan. Tapi yang tepat al-insanu adalah dari isti'nas, artinya apa? Sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial, butuh kepada teman, butuh kepada yang lainnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sedikit pun kepada sekutu, kepada syarik, kepada teman, ya, kepada yang membantu. Dan Allah maha sempurna di dalam kesendiriannya. Walihada la yutlaqu lafdhu ahadin fil itsbati illa 'ala Allah. Oleh karena ini tidak diitlakkan lafaz ahad kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ahad ini lebih sempurna dibanding wahid. Ya, ahad ini lebih sempurna dibanding wahid.
Karena apa? Karena dari sisi lafadz ahad itu apa? Ahad itu tufidul umum. Dari sisi lafadz ahad itu tufidul umum. Disebutkan faqaulu qail, seseorang mengatakan fulanun la yuqawimuhu ahadun. Ya, si fulan itu tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya atau membantunya, ahadun. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dia. Beda kalau dengan wahidun, la yufidul umum. Fulanun la yuqawimuhu wahidun. Orang itu tidak bisa dikalahkan oleh satu orang. Bukan berarti tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Tapi kalau ahadun, ini makanya lafdun mutlak hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yufidul umum. Ketika seseorang mengatakan orang ini tidak bisa dikalahkan oleh ahadun, la yuqawimuhu ahadun, artinya apa? Tidak ada yang mampu seorang pun mengalahkannya. Beda kalau dengan la yuqawimuhu wahidun, ya. Jadi lafadz ahad ini lebih mutlak, lebih ablag, lebih sempurna dibanding lafadz wahidun gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad qad fasarah Ibnu Abbas biqaulihi as-sayyid. As-samad, ya, tempat Allah as-samad, tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Dan telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, penafsirannya samad ini adalah as-sayyid alladzi kamula fi su'udihi atau sayyidihi wa syarif alladzi kamula fi syarafihi. Jadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, samad ini adalah sayyid yang telah sempurna di dalam kepemimpinannya dan mulia di dalam, sempurna di dalam kemuliaannya. Taib. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, ya. Jadi di dalam makna surat Al-Ikhlas ini jelas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad artinya tidak ada yang sekufu, ya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam perkataan Syekhul Islam yang pertama la yuqasu bi khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Tidak boleh dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Ketika kita mendapatkan dalam Al-Qur'an nama Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basirun, jangan kemudian kita mengkiaskan dengan Sami dan Basir manusia, tidak. Ya, dan ini sungguh sangat tidak bisa dikiaskan dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Walaupun namanya sama, gitu ya, walaupun namanya sama. Tidak boleh dan tidak bisa dikiaskan terhadap makhluknya. Karena kiasul aula, karena Allah lebih mulia dibanding apapun, tidak mungkin ada kiasnya, tidak mungkin ada model yang lain gitu. Jadi kita tidak boleh mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dami ayatin fi kitabihi. Dan apa-apa yang telah Allah sifati untuk dirinya fi a'dami ayatin, di dalam ayat yang paling agung, fi kitabihi, di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, haitsu yaqulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, zat yang maha hidup, yang maha qayyum, yang maha mengurus, yang maha tegak dan mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga pula tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali harus dengan izinnya.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada dan mereka tidak mampu ya mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala atau tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, maha luas. Taib, wasi'a kursiyyuhu, maha luas kursinya meliputi langit dan bumi, ya, kursinya luasnya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat di dalam menjaga keduanya, langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha agung. Atau ini dikenal dengan apa? Dengan ayat kursi, ya, dengan ayat kursi. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak menetapkan bagi dirinya, ya, bahwasanya Allah namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, dan Allah menafikan dari dirinya sinatun dan juga naum. Ya. Ini apa namanya? Mengandung nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nama Allah Al-Ali Al-Azim. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, rawa Muslimun fi sahihi, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ai ayatin fi kitabillahi a'dham, ayat apa yang paling agung yang ada di dalam kitabullah? Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Faraddadaha miraran, kemudian Rasul mengulang-ulangnya beberapa kali. Tsumma qala Ubay, kemudian Ubay mengatakan ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Fa wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala katifih wa qala, dan Rasulullah meletakkan tangannya Rasulullah di atas pundaknya Ubay dan mengatakan liyahnika hadal ilma abal mundir, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu ini bagimu wahai abal mundir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Liyahnika hadal ilma abal mundir, semoga Allah mempermudah bagimu ilmu ini wahai abul mundir. Ini riwayat Muslim. Wa fi riwayati inda Ahmad, adapun riwayat di dalam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innalaha lisanan wa syafatain, sesungguhnya dia mempunyai lisan dan dua mulut. Taqaddasal maliku an sakil ars, dan al-malik mensucikan, taqaddasa mensucikan al-maliku, ya Allah yang maharaja, ansaki al-ars, dari betisnya arash. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Ini agak sedikit panjang penjelasan surat ayatul kursi, ya. Dan insyaallah karena waktunya sudah mau adzan nih. 3 menit lagi adzan. Nah, insyaallah kita jeda atau kita berhenti sampai surat ayat kursi ini, ya. Insyaallah kita bacakan di waktu yang akan datang biar lebih tuntas penjelasan daripada ayatul kursi ini. Itu saja mungkin ya bisa saya sampaikan untuk malam ini. Tadi wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.